Bab 6. Riansu mengambil tindakan dan mendapatkan kembali kejayaannya. Cepat, berkendara lebih cepat. Kita tidak akan bisa menemukannya jika sudah terlambat. Di dalam mobil, Raisa Xiao terus mendesak pengemudinya. Dia sangat cemas sekarang sehingga dia hanya ingin segera kembali ke kuburan dan mengundang Riansu kembali untuk merawat Renault Xiao. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Fandi adalah seorang dokter gadungan, dia tidak akan membawa Fandi kembali ke keluarga Xiao. Ketika dia memikirkan tentang dokter yang mengatakan bahwa Renault Xiao telah kehabisan vitalitas dan memintanya untuk mempersiapkan pemakaman, dia tidak bisa menahan tangis. Nona, penyakit Tuan tidak dapat disembuhkan bahkan oleh dokter ilahiyin. Bisakah pemuda itu menyembuhkannya? Tito bertanya dengan nada rendah. Dia dipromosikan sendiri oleh Renault Xiao. Dapat dikatakan bahwa tanpa Renault Xiao, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dia setia kepada Renault Xiao, sekarang dia sangat sedih. Raisa Xiao berkata, bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Tito melaju kencang dan segera tiba di kuburan. Nona, kita terlambat satu langkah. Pemuda itu sudah pergi. Tito berkata dengan menyesal. Raisa Xiao berlari sepanjang jalan, terengah-engah. Sekarang dia yakin Riansu telah pergi dari sini. Dia merasa sangat tersesat dan dipenuhi penyesalan. Dia bersandar di batu nisan dan menangis lagi. Tiba-tiba Tito teringat sesuatu dan mengingatkan, Nona, saya ingat pemuda itu meninggalkan informasi kontaknya sebelum pergi. Raisa Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya, iya, dia meninggalkan nomor ponselnya di tanah, dan memberitahuku bahwa aku bisa menghubunginya kembali, jika aku berubah pikiran. Cepat, cari nomor yang dia tinggalkan. Jadi mereka berdua mulai mencari, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan serangkaian nomor ponsel di bawah batu nisan. Raisa Xiao sangat gembira dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tut, tut. Raisa Xiao sangat gugup dan menahan napas, takut panggilan itu tidak tersambung. Akhirnya, setelah berdering lebih dari 10 detik, panggilan itu akhirnya tersambung. Halo, di sini Riansu. Raisa Xiao berkata, halo, Tuan Su, saya Raisa Xiao dari keluarga Xiao di Kota Naga. Kita baru saja bertemu di pemakaman. Apakah Anda ingat? Riansu secara alami ingat, sebenarnya dia telah menunggu telepon Raisa Xiao. Baru 1,5 jam berlalu, dan kamu meneleponku. Sepertinya kondisi ayahmu lebih serius dari yang kukira. Mendengar ini, Raisa Xiao terkejut dan berkata, Tuan Su, Anda sudah tahu bahwa saya akan mencari Anda. Riansu berkata dengan tenang, sudah kubilang padamu bahwa Fandi bukanlah dokter ajaib. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Hanya saja kamu tidak mempercayainya. Riansu belum mendiagnosis Renault Xiao, dia tidak tahu penyakit apa yang diderita Renault Xiao, tapi dia yakin satu hal, yaitu sebagai Renault Xiao, dia pasti sudah mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan mengobatinya, baik itu pengobatan tradisional maupun modern, teknologi medis tercanggih, namun meski begitu, tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit Renault Xiao sangat istimewa dan tidak dapat disembuhkan hanya dengan keahlian Fandi. Tapi ini tidak masalah bagi Riansu. Setelah dia mengaktifkan tubuh suci naga sejati, dia juga menerima warisan naga sejati, yang berisi keajaiban pengobatan abadi. Dikombinasikan dengan energi spiritual naga sejati, tidak ada penyakit di dunia yang tidak dapat dia sembuhkan. Raisa Xiao berkata dengan malu, Tuan Su, saya buta terhadap tingginya gunung. Tolong maafkan saya tidak bisa mengetahui hal yang sama dengan Tuan Su. Tito di samping melihat Raisa Xiao begitu rendah hati, dan menghela nafas pelan. Kapan putri tertua keluarga Xiao yang bermartabat begitu rendah hati? Riansu berkata terus terang, penglihatan Anda memang di bawah standar. Ekspresi Raisa Xiao menegang, dan dia merasa sedikit tidak bahagia. Tetapi kali ini, dia tidak berani menyinggung Riansu. Sekarang Renault Xiao dalam bahaya, meskipun hanya ada kesempatan langka, dia tidak boleh melewatkannya. Jadi dia menekan rasa tidak senangnya dan berkata, Tuan Su, Anda di mana? Saya akan segera menjemput Anda. Riansu tidak membuang waktu dan langsung memberitahukan alamatnya. Hei, Nona, aku turut prihatin padamu. Dengan statusmu yang tinggi, kamu harus merendahkan diri kepada orang biasa. Raisa Xiao berkata dengan dingin, jika dia bisa menyembuhkan ayahku, tidak apa-apa bagiku untuk sedikit merendahkan diri, tapi jika dia tidak bisa menyembuhkan ayahku.
Dia tidak melanjutkan berbicara, tapi sebagai pengawal dan sopir, Tito secara alami mengerti apa yang dia maksud. Tidak lama kemudian, Raisa Xiao menemui Riansu. Dia melihat Riansu masih sangat muda dan berpakaian sederhana. Dia tampak seperti orang biasa tanpa ada temperamen seorang dokter. Apakah ada cara untuk menyembuhkan ayahku? Riansu mengangguk ringan, iya. Kecerobohannya membuat Raisa Xiao mengerutkan kening. Tuan Su, izinkan saya memberitahu Anda tentang kondisi ayah saya dulu. Sekarang ayah saya sakit kritis dan situasinya tidak optimis. Apakah dia masih hidup? Riansu bertanya. Raisa Xiao berkata dengan nada yang tidak puas, ayahku pasti masih hidup, kalau tidak, mana mungkin aku mencarimu. Riansu berkata dengan tenang, ada harapan, selama dia masih hidup. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Sikap Riansu membuat Raisa Xiao sangat tidak senang. Dia mengira Riansu orang yang ceroboh dan tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Ini sangat tidak sopan padanya. Raisa Xiao sekarang sangat meragukan apakah Riansu benar-benar mampu menyembuhkan ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan sabar, Tuan Su, sebaiknya Anda memahaminya terlebih dahulu keadaan ayah saya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk mengobatinya nanti. Riansu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu tidak perlu. Inilah kebenarannya. Selama Reynolds Xiao masih bernafas, dia bisa menyembuhkan Reynolds Xiao, jadi tidak perlu membuang waktu. Sayangnya rasa percaya dirinya berubah menjadi arogansi dan penghinaan di mata Raisa Xiao, yang membuat Raisa Xiao mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Reynolds Xiao saat itu, Raisa Xiao tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kediaman Xiao, dan Raisa Xiao tidak sabar untuk memimpin Riansu masuk. Melihat Riansu masih sangat muda, banyak anggota keluarga Xiao yang tidak optimis dia bisa menyembuhkan Reynolds Xiao, sehingga mereka bersikap sangat dingin terhadapnya. Raisa keluar dengan tergesa-gesa, tapi kenapa dia kembali dengan seorang anak laki-laki? Bisakah dia menyembuhkan tuan kepala keluarga? Benar, Raisa sangat terburu-buru keluar rumah. Kupikir dia sedang mencari dokter ajaib lain untuk kembali mengobati ayahnya, tapi ternyata dia hanya membawa seorang pemuda. Menurutku pemuda ini tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Yuan Reynolds. Hei, sepertinya kepala keluarga tidak akan selamat kali ini. Pendengaran Riansu sangat tajam, dia mendengar semua keraguan keluarga Xiao, tetapi dia tidak menjelaskan apapun, keterampilan medisnya akan membuktikannya. Begitu dia memasuki ruangan, Riansu melihat seorang pria yang telah dipukuli sampai ke babak belur. Butuh waktu 3 detik baginya untuk menyadari bahwa itu adalah Fandi, dan dia tertawa tidak bisa menahan diri. Ternyata dukun Fandi, kamu terlihat cantik, apa Anda berakting menjadi seekor panda? Raisa Xiao, yang berada di samping, awalnya sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Riansu, dia juga merasa geli. Fandi memang sangat mirip dengan seekor panda. Sudah cukup buruk bahwa Fandi dipukuli sampai babak belur, tetapi dia juga dikatakan mirip seekor panda, yang langsung membuatnya marah, itu bukan urusanmu. Aku sedang berbicara tentangmu, bukankah kamu menyebut dirimu Fandi sang dokter ajaib? Mengapa kamu berantakan seperti ini? Kamu kehilangan wajah terhormat gurumu, Dokter Ilahiyin. Fandi mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dia akhirnya mengetahui bahwa Riansu juga diundang oleh Raisa Xiao untuk merawat Reynolds Xiao. Sekarang vitalitas Reynolds Xiao telah mengering dan sulit bagi dewa untuk menyelamatkannya, Riansu akan segera berakhir sama seperti dirinya. Dia sedang menunggu untuk melihat kemalangan Riansu. Raisa Xiao berkata dengan cemas, Tuan Su, waktu sangat berharga, tolong segera obati ayahku. Riansu mengangguk ringan dan tidak lagi membuang waktu, tolong bawakan saya 1 set jarum perak. Kemudian dia duduk di samping tempat tidur Reynolds Xiao, memeriksa denyut nadinya, menjelajahi tubuh Reynolds Xiao dengan energi roh naga asli, dan sedikit mengernyit. Melihat ekspresinya, Fandi langsung mencibir, kenapa, apa kamu dalam masalah sekarang? Sepertinya kamu juga tidak bisa menyembuhkannya. Hati Raisa Xiao mencelos dan matanya memerah, Tuan Su, apakah Anda tidak punya cara untuk menyembuhkan ayah saya? Riansu berkata dengan tenang, Nona Xiao, awalnya penyakit ayahmu tidak terlalu serius. Jangan pernah membiarkan Fandi, yang seorang dukun, mengobati penyakit ayahmu. Berkat dia, kondisi ayahmu menjadi semakin buruk. Mata Raisa Xiao tiba-tiba menjadi dingin. Fandi dengan cepat membalas, jangan meludahi orang lain dengan darahmu.
Tuan keluarga Xiao jelas sakit parah, dan tidak ada yang bisa membantunya. Sakit parah. Aku tidak melihatnya begitu. Setelah Riansu selesai berbicara, dia mulai merawat Renault Xiao. Dia mengambil jarum perak dan menusuk tubuh Renault Xiao. Dia bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia memasukkan 13 jarum ke dalam tubuh Renault Xiao. 5 menit kemudian, dia mencabut jarum perak itu, menghela napas lega, dan berkata, "Oke, selesai." Bab 7. Aku kembali dari neraka. Apakah ini berhasil? Banyak orang tidak langsung bereaksi. Fandi mencibir dalam hatinya. Reaksi pertamanya adalah Riansu sedang membual. Dalam situasi Renault Xiao, dengan setengah kakinya di peti mati, bagaimana dia bisa disembuhkan dalam waktu kurang dari 5 menit? Raisa Xiao membuka matanya lebar-lebar, "Tuan Su, apakah kamu benar-benar sudah menyembuhkan ayahku?" Nada suaranya bergetar, dan dia menatap Riansu dengan cermat, karena takut ini hanya lelucon. Fandi mencibir dengan nada menghina, "Nona Xiao, apakah Anda benar-benar percaya omong kosongnya?" Keterampilan medis terakumulasi seiring berjalannya waktu. Dokter terkenal mana yang tidak berusia paruh baya atau lebih? Anak muda seperti dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Kepala keluarga Xiao menderita penyakit mematikan yang bahkan saya, keturunan Dokter Ilahi Yin, tidak dapat menyembuhkannya. Ketika Raisa Xiao mendengar kata-kata ini, kegembiraannya tiba-tiba mereda. Riansu juga tidak marah, dan menatap Fandi. "Panda, bagaimana jika aku benar-benar menyembuhkan kepala keluarga Xiao?" "Omong kosong." Fandi mendengus berat dan berkata, "Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan tuan keluarga Xiao, aku akan memanggilmu kakek." Begitu dia selesai berbicara, Renault Xiao di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Tubuhku tidak sakit lagi. Dokter ajaib mana yang menyembuhkanku?" Gerakan Renault Xiao membuat ekspresi Fandi langsung membeku. Dia tertegun, dan berseru, "Brengsek." Baru saja, Fandi memeriksa denyut nadi Renault Xiao dan memastikan bahwa vitalitas Renault Xiao telah habis dan tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Tapi sekarang, Riansu hanya memberi akupuntur padanya selama 5 menit, dan Renault Xiao langsung bangun. Keterampilan medis macam apa ini? "Ayah? Bagus, kamu akhirnya bangun." Raisa Xiao sangat gembira dan meneteskan air mata. Semua anggota keluarga Xiao bersemangat dan bersorak. Dokter pribadi di samping juga membuka matanya lebar-lebar dan sangat terkejut. Belum lama ini, dia memeriksa Renault Xiao, dan memastikan bahwa Renault Xiao telah kehabisan vitalitasnya dan secara teori tidak mungkin disembuhkan hanya dengan beberapa menit akupuntur. Sekarang Renault Xiao terbangun, yang benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang pengobatan. Selanjutnya, dokter swasta itu memeriksa Renault Xiao lagi. Setelah pemeriksaan, dia tertegun, "Sebuah keajaiban, sungguh keajaiban. Tuan Xiao dalam keadaan sehat sekarang, dan dia benar-benar sembuh." Dia menatap langsung ke arah Riansu, "Tuan, bagaimana caramu melakukannya?" Dia menggunakan gelar kehormatan, "Tuan," untuk Riansu. Semua orang yang awalnya memandang remeh Riansu, kini rasa jijik di mata mereka benar-benar hilang, dan mereka menjadi terkejut dan bersyukur. Ketika Fandi melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas memeriksa denyut nadi Renault Xiao. Saat berikutnya, ekspresinya pucat, sepertinya dia telah melihat sesuatu yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pasien jelas-jelas kelelahan dan tidak akan pernah bisa bertahan lebih dari 3 hari. Bagaimana dia bisa disembuhkan dengan akupuntur 5 menit anak itu?" Fandi hampir meragukan hidupnya. Bahkan gurunya, Dokter Ilahi Yin, tidak dapat mencapai peremajaan yang luar biasa seperti itu. Ketika Riansu melihat reaksi mereka, dia merasa cukup bangga. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini adalah keterampilan medis eksklusif keluarga Su kami. "Mohon maafkan saya karena tidak bisa memberitahu Anda," kata Riansu dengan tenang. Dokter pribadi keluarga Xiao sedikit kecewa, tapi dia juga mengerti. Terlebih lagi, dia masih menganggapnya luar biasa. Dia telah mendalami keterampilan medis selama 30 tahun dan belum pernah melihat keajaiban seperti itu. Untuk sesaat, dia bahkan memiliki ide untuk menjadi murid Riansu. Renault Xiao berkata saat ini, "Raisa, apakah adik inilah yang menyembuhkanku?" Raisa Xiao mengangguk penuh semangat dan berkata, "Ya, ayah, Tuan Su lah yang membawamu kembali dari neraka."
Renault Xiao segera bangkit dari tempat tidur dan membungkuk dalam-dalam kepada Rian Su. Terima kasih, Tuan Su, karena telah menyembuhkan saya. Keluarga Xiao tidak bisa cukup berterima kasih. Kami berhutang budi padamu, apapun permintaan Anda, selama keluarga Xiao bisa melakukannya, kami tidak akan menolaknya. Setelah kata-kata itu terlontar, anggota keluarga Xiao lainnya juga membungkuk untuk mengucapkan terima kasih kepada Rian Su. Kebaikan keluarga Xiao bukanlah lelucon. Ketika Fandi mendengar ini, dia meneteskan air liur karena iri. Rian Su melambaikan tangannya dan berkata, seorang dokter itu seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya, dan inilah yang seharusnya saya lakukan. Bagi Rian Su, tidak perlu banyak usaha untuk menyembuhkan Renault Xiao, itu hanya menghabiskan sedikit energi spiritual naga sejati. Namun bagi keluarga Xiao, ini bukan lagi masalah sepele, melainkan bantuan yang sangat besar. Renault Xiao sangat mengagumi integritas mulianya, dan bahkan lebih bersyukur. Tuan Su, ini hanya masalah kecil bagimu, tetapi bagi keluarga Xiao, ini adalah bantuan besar. Kebaikan seperti itu, Xiao harus membalasnya. Jika tidak, bukankah itu akan membuat keluarga Xiao menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Fandi di samping mendengar ini dan sangat cemburu hingga dia putus asa melihatnya. Dia berharap dia bisa segera menggantikan Rian Su dan meminta harga yang mahal pada Renault Xiao. Ini adalah kebaikan Renault Xiao. Jika dia meminta 10 miliar, Renault Xiao pasti akan setuju. Hati Rian Su tergerak. Keluarga Xiao adalah keluarga kelas 1 di kota naga. Jika dia ingin membalas dendam dari keluarga Han dan keluarga Yang, keluarga Xiao mungkin bisa menjadi penolong yang baik. Baiklah, mari kita lupakan itu sekarang, kelak aku akan kembali kepadamu jika aku membutuhkannya nanti. Rian Su berkata dengan tenang. Renault Xiao menghela nafas lega dan berkata kepada Raisa Xiao. Raisa, bagaimana kamu menemukan Dr. Su yang budiman ini? Raisa Xiao menceritakan apa yang terjadi secara detail, dan akhirnya menatap Fandi dengan gigi terkatup. Dokter Ilahi Yin omong kosong itu hanyalah seorang dukun. Jika dia tidak bertemu dengan pria mulia ini, Tuan Su, ayah akan terluka olehnya. Ayo, lempar dukun ini ke laut untuk memberi makan ikan. Fandi sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol dan segera berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Ampuni hidupku, selamatkan hidupku. Renault Xiao masih ketakutan setelah mendengar ini, dan menjadi lebih berterima kasih kepada Rian Su. Setelah beberapa saat, beberapa pria besar muncul dan ingin menyeret Fandi pergi. Fandi benar-benar ketakutan dan buru-buru memohon kepada Rian Su. Tuan Su, profesi kita semua adalah dokter, tolong bantu saya, ampuni saya. Yah, aku tidak ingin mati. Orang-orang besar itu segera berhenti dan memandang Rian Su. Hidup dan mati Fandi kini dikendalikan oleh Rian Su. Ketika Rian Su mendengar Fandi memohon belas kasihan, dia tertawa keras. Hahaha, Fandi, ternyata kamu juga punya ketakutan hari ini. Fandi merasa sangat sedih ketika mendengar kata-kata Rian Su. Tuan Su, saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda bukan? Rian Su menutupi separuh wajahnya dan menatap Fandi dengan dingin. Apakah kamu tidak pernah menyinggung perasaanku? Buka matamu lagi dan lihat siapa aku. Fandi akhirnya mengenali Rian Su, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kamu adalah Rian Su. Bukankah kamu sudah dikubur hidup-hidup? Apakah kamu manusia atau hantu? Teriak Fandi merasa ngeri. Apa-apaan ini? Dikubur hidup-hidup. Semua anggota keluarga Xiao tercengang. Hahaha. Rian Su tertawa keras, lalu menatap Fandi. Saat kamu menyerangku, kamu tidak menyangka aku akan kembali, kan? Aku sudah bilang, aku pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. Sekarang, aku kembali dari neraka, kalian semua akan menerima balas dendamku. Fandi menggigil, dan sangat ketakutan oleh Rian Su hingga dia buang air kecil. Dia memutar matanya dan pingsan. Bab 8. Rani Han yang percaya diri. Renault Xiao menatap Rian Su dalam-dalam dan bertanya, Tuan Su, apa rencana Anda dengan orang ini? Rian Su berkata dengan penuh arti. Bunuh dia untukku, oke. Renault Xiao tersenyum dan berkata, itu mudah untuk dilakukan. Kemarilah, seret Fandi pergi dan kubur dia hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria bertubuh besar itu meraih kaki Fandi dan menyeretnya keluar dengan kasar. Rian Su diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari keluarga Xiao di kota naga,
mereka akan membunuh jika disuruh membunuh. Mereka memiliki kepercayaan diri ini, keluarga Xiao tidak akan pernah berani bersikap tidak bermoral. Raisa Xiao tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat kepalanya dan berkata, Rian Su, apakah kamu Rian Su dari keluarga Su? Rian Su tiba-tiba bertanya, Nona Xiao, apakah Anda mengenal saya? Meskipun keluarga Su dianggap sebagai keluarga besar di kota naga, namun masih terdapat kesenjangan yang jauh dibandingkan dengan keluarga Xiao yang berada pada level terdepan. Oleh karena itu, Rian Su tidak pernah berhubungan dengan Raisa Xiao, melainkan hanya mendengar tentang nama Raisa dari keluarga Xiao. Faktanya, selain sebagai wanita tertua di keluarga Xiao, Raisa juga memiliki jati diri yang sangat gemilang, yakni salah satu dari 4 wanita cantik yang menakjubkan di kota naga. Pria yang mengagumi Raisa Xiao bisa antri dari awal hingga akhir kota. Artinya, setelah Rian Su mengalami hidup dan mati, mentalitasnya stabil seperti batu, sehingga ia bisa tetap tenang di hadapan kecantikan menakjubkan seperti Raisa Xiao. Raisa Xiao berkata, kebetulan, saya mendengar Rani Han dari keluarga Han menyebut Anda. Rian Su bertanya, oh, apa yang dia katakan tentang aku? Ini, Raisa Xiao memasang ekspresi malu di wajahnya, dan Rian Su segera tahu bahwa apa yang dikatakan Rani Han, jelas bukan hal yang baik. Tapi Rian Su tidak terkejut. Setelah melihat wajah asli Rani Han, Rian Su sudah menduga Rani Han akan mengatakan hal-hal buruk tentang dia di depan orang luar. Rian Su tersenyum dan berkata, saya kira dia mengatakan banyak hal buruk tentang saya. Raisa Xiao bertanya, Tuan Su, apakah Anda memiliki konflik dengan Rani Han? Jika saya ingat dengan benar, sepertinya dia adalah tunangan Anda, bukan? Konflik. Rian Su mencibir. Dia dan Rani Han tidak hanya berkonflik, tapi juga penuh dengan kebencian. Jika Rani Han hanya menipu dan mempermalukannya, Rian Su tidak akan begitu membencinya. Tapi kuncinya adalah Rani Han membunuh orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dari seluruh keluarga Han. Namun, tidak perlu memberitahu Raisa Xiao tentang hal semacam ini. Dengan kebencian yang begitu dalam, dia harus membalas dendam sendiri agar kedua orang tuanya tenang di alam sana. Selain itu, dia telah mengaktifkan tubuh suci naga sejati dan menerobos ke alam surgawi dalam satu langkah. Melihat seluruh kota naga, hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya dan dia bisa membalas dendam sendirian. Keluarga Han tidak mungkin bisa menahan tangan besinya. Benar, Rian Su berkata dengan ringan. Raisa Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa pasti lebih dari sekedar konflik antara Rian Su dan Rani Han, tetapi karena Rian Su memilih untuk menyembunyikannya, dia tidak banyak bicara, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Su, bisakah tolong berikan nomor rekening bank Anda? Saya akan meminta bagian keuangan untuk mentransfer 1 miliar untuk biaya pengobatan. Rian Su tidak sopan mengatakan nomor rekening banknya kepada Raisa Xiao. Dia menyembuhkan kepala keluarga Xiao, dan hadiah 1 miliar tidaklah banyak menurut keluarga Xiao. Setelah menerima uang tersebut, Rian Su menulis resep untuk Renault Xiao, memintanya meminum obat tersebut selama sebulan dan terus berolahraga, agar tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Menolak ajakan keluarga Xiao untuk makan malam, Rian Su meninggalkan kediaman keluarga Xiao. Renault Xiao melihat sosok Rian Su yang pergi dan menghela nafas kagum, memang benar, seorang pahlawan bisa muncul dari seorang pemuda. Rian Su ini tidaklah sederhana. Raisa Xiao mengingat kembali kontaknya dengan Rian Su. Dari awal hingga akhir, Rian Su tidak rendah hati atau sombong. Bahkan saat menghadapinya, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dia sangat stabil. Renault memandang Raisa dan berkata dengan penuh arti, Raisa, kamu harus bisa lebih dekat dengan Rian Su di masa depan. Raisa Xiao segera mendengar nada bicara Renault Xiao dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Rian Su sudah memiliki tunangan. Apakah kamu tidak mengerti sekarang? Rian Su dan Rani Han sudah selesai, mungkin sekarang mereka bahkan bermusuhan. Jikapun Rian Su lajang, aku tidak perlu dekat dengannya. Dia hanya berasal dari keluarga kecil. Dia dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Ya, di mata Raisa Xiao, keluarga Su hanyalah sebuah keluarga kecil. Sebagai tuan muda dari keluarga Su, status Rian Su sangat jauh berbeda dengannya. Terus terang, Raisa Xiao sama sekali tidak menyukai Rian Su. Dia bersahabat dengan Rian Su hanya karena Rian Su menyembuhkan ayahnya. Sekarang ayahnya memintanya mengambil inisiatif untuk dekat dengan Rian Su, dia pasti tidak akan senang.
Anak perempuan sangat dekat dengan seorang ayah. Ketika Renault Xiao melihat ekspresi Raisa Xiao, dia tahu apa yang dipikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Raisa, jangan lihat latar belakang Rian Su yang rendah. Dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang luar biasa." Raisa Xiao mendengus pelan dan tidak berkomitmen. Dia sangat mengagumi ayahnya, tapi kali ini dia mengira ayahnya telah melakukan kesalahan dalam menilai seseorang. Renault Xiao ingin mengatakan sesuatu, tapi Tito buru-buru masuk dan melaporkan, "Tuan, Fandi telah melarikan diri." "Hah? Apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk menguburnya hidup-hidup?" Renault Xiao mengerutkan kening, memancarkan aura kuat yang membuat Tito tidak berani bernapas. Orang bernama Fandi ini mengetahui keterampilan akupuntur, dan setelah melumpuhkan Leo Wu dan yang lainnya, dia melarikan diri. Brak, Renault Xiao membanting meja dan berkata dengan marah, "Jika kamu gagal menjalankan hal kecil seperti ini, bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Tuan Su?" Raisa Xiao berkata dengan tidak setuju, "Ayah, kita telah memberi Rian Su hadiah 1 miliar, yang dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan Rian Su. Pelarian Fandi tidak terduga dan tidak dapat disalahkan pada kita." Renault Xiao menatap putrinya dan berkata dengan tidak puas, "Apakah hidupku, kepala keluarga Xiao yang terhormat, hanya bernilai 1 miliar?" Kemudian dia memerintahkan Tito, "Tito, kita harus mencari Fandi, membawanya kembali dan menguburnya hidup-hidup. Ini adalah janji kita kepada Tuan Su, dan kita tidak boleh mengingkari janji." "Ya Tuan." Pada saat yang sama, Rani Han kembali ke rumahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata kepada Ratna Han, "Kakak, mengapa kamu begitu ingin cepat aku pulang? Adakah yang tidak bisa kamu bicarakan lewat telepon?" Rani Han melepas mantelnya, memperlihatkan sosoknya yang berlekuk, dan dia berganti pakaian di depan Ratna Han, yang sangat menarik perhatian. Sayangnya hanya Ratna Han yang ada di ruangan itu, dan tidak ada orang yang bisa menikmati pemandangan musim semi ini. Padahal, Rian Su sudah bertunangan dengannya selama 3 tahun dan belum pernah melihat sosoknya. Setelah Rani Han berurusan dengan Rian Su, dia melakukan perjalanan bisnis. Dia ingin menegosiasikan bisnis besar atas nama keluarga Han. Pada saat penting, dia menerima telepon dari saudara perempuannya Ratna Han, bersikeras meminta agar dia pulang, yang membuatnya sangat marah. Ratna Han dengan cepat meraih tangannya, membawanya ke kamar, dan menutup pintu dengan ekspresi serius di wajahnya. Rani Han menjadi sedikit gugup saat melihatnya seperti ini. "Kakak, apa ada masalah besar?" Ratna Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Rian Su belum mati." "Apa?" Rani Han berteriak. "Tidak mungkin. Dia jelas ditangkap dan dikubur hidup-hidup, dan anak buahku bahkan merekam video untuk aku lihat. Aku melihat dia dikubur hidup-hidup, bagaimana mungkin dia tidak mati?" Ratna Han menghela nafas dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos. Tapi yang bisa saya pastikan adalah dia benar-benar belum mati. Dia bahkan kembali untuk membalas dendam padaku." Memikirkan apa yang telah dilakukan Rian Su padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan tubuhnya bereaksi tak terkendali sedemikian rupa sehingga membuatnya malu. Ketika Rani Han melihat Ratna Han seperti ini, dia langsung berkata dengan cemas, "Kakak, apakah kamu diganggu olehnya?" Ratna Han mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malu untuk memberitahu adiknya tentang hal yang memalukan itu. Dia memang ingin menggangguku, tapi aku berhasil melepaskan diri. Ini tidak masuk akal. Rani Han berkata dengan nada membunuh, "Rian Su, pecundang ini, berani tidak menghormatimu. Aku tidak akan pernah memaafkannya." Ratna Han berkata dengan sedikit cemas, "Rani, sekarang Rian Su belum mati. Dia tahu semua yang telah kita lakukan padanya dan keluarga Su, dan dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada kita. Terutama kamu, dia membencimu. Intinya, kamu harus hati-hati." Rani Han berkata dengan nada menghina, "Kembali untuk membalas dendam padaku. Oh, hanya seorang Rian Su. Kakak, ingat, jika aku bisa menggoda dan menipunya sekali, aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku." Bab 9, tersingkir dengan tamparan. Rani Han sangat percaya diri dan tidak menganggap serius Rian Su sama sekali. Setelah menghabiskan 3 tahun bersama Rian Su, dia sudah mengenal Rian Su secara menyeluruh, dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menanganinya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat ini,
Setelah Riansu mengaktifkan tubuh suci naga sejati, dia menyelesaikan transformasinya dan bukan lagi seorang pecundang. Saat mereka bertemu lagi, Riansu akan memberinya kejutan besar. Ratna Han awalnya berpikir begitu juga, tapi penampilan Riansu kemarin meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Rani, sebaiknya kamu kesampingkan rasa optimismu. Riansu kembali dengan kebencian kali ini. Dia menjadi sangat gila. Dia bukan lagi Riansu yang menuruti kata-kata kita sebelumnya. Ratna Han berpikir masih perlu mengingatkan adik perempuannya. Rani Han memandang Ratna Han dengan bingung, kakak, ini tidak seperti gayamu. Kamu bahkan lebih meremehkan Riansu daripada aku. Mengapa kamu masih takut padanya? Ratna Han kesulitan mengatakan bahwa sebelum ini, dia benar-benar tidak menganggap serius Riansu. Masalahnya adalah dia menjadi takut pada Riansu setelah diintimidasi oleh Riansu kemarin. Bahkan setiap kali dia memikirkan Riansu, dia merasakan ketakutan dalam hatinya. Tentu saja, Ratna Han tidak mungkin memberitahu adiknya tentang hal semacam ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya dia tidak mengetahui perbuatan kita, jadi mudah untuk menghadapinya. Tapi sekarang dia sangat membenci kita, secara alami, akan sulit untuk menghadapinya. Rani Han dengan santai melepas celana dalamnya dan mengenakan pijamannya. Di kamar, dia terbiasa berada dalam ruang hampa. Dia berkata dengan tidak setuju, kakak, menurutku kamu terlalu menganggap tinggi Riansu. Dia dulunya adalah tuan muda, dari keluarga Su, dan kita tidak memperlakukannya seperti itu. Di mata kita, sekarang dia adalah orang biasa dan bahkan sekarang tidak mampu mendapatkan 100.000, kita tidak perlu takut padanya. Ratna Han melihat sosok adik perempuannya yang seksi, dan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia diintimidasi oleh Riansu kemarin. Ahem, Ratna Han terbatuk ringan dan berkata, Rani, menurutku kamu masih harus lebih waspada terhadap Riansu. Percayalah, jika orang ini mendapat kesempatan, dia pasti akan membalas dendam padamu. Kemungkinan besar dia akan membalas mencarimu, dia akan menghancurkanmu. Menghancurkanku. Hanya karena pecundang seperti dia. Wajah Rani Han penuh dengan penghinaan, kakak, aku ahli dalam pertarungan, mahir dalam taekwondo dan sanda. Bagaimana bisa seorang pemuda manja seperti dia melawanku? Sanda adalah sistem pertarungan yang awalnya dikembangkan oleh militer Tiongkok berdasarkan studi dan praktik seni bela diri tradisional Tiongkok dan teknik pertarungan tempur modern, ini menggabungkan tinju dan kickboxing kontak penuh, yang mencakup pukulan dan tendangan jarak dekat dan cepat berturut-turut, dengan gulat, pencopotan, lemparan, sapuan, tangkapan tendangan, dan di beberapa kompetisi, bahkan serangan siku dan lutut. Ini bukan bualan Rani Han. Keluarga Han telah melatihnya dalam keterampilan bertarung sejak dia masih kecil. Bahkan 3 atau 5 pria besar tidak bisa mendekatinya. Dia bisa mengalahkan pria muda seperti Riansu, bahkan jika matanya tertutup. Itu sebabnya dia begitu percaya diri dan tidak menganggap serius Riansu. Saat ini, teleponnya berdering dan dia menerima panggilan dari Fandi. Setelah mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Baru saja dokter ajaib Fandi memberitahuku bahwa Riansu belum mati, dan bahkan mendapat dukungan keluarga Xiao. Dia mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap balas dendam Riansu. Mata Rani Han dingin, pecundang ini sebenarnya berani membalas dendam, dan dia akan mati. Dia pikir bisakah bersama keluarga Xiao menjadi ancaman bagi keluarga Hanku. Aku akan membuatnya mustahil untuk bertahan hidup di kota naga. Ratna Han bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Sederhana sekali. Mari kita umumkan kepada publik sekarang bahwa Riansu adalah penjudi yang buruk dan dia telah kehilangan seluruh keluarga Su. Pada akhirnya, keluarga Han kita berbaik hati mengakuisisi keluarga Su dan melestarikan bisnis leluhur keluarga Su. Jika hanya itu, tidak akan cukup untuk membuat Riansu tidak dapat bertahan hidup di kota naga. Tentu saja, itu sebabnya aku akan mengambil langkah drastis. Aku akan memberitahu orang-orang bahwa setelah kehilangan keluarga Su, dia mulai banyak minum minuman keras, menjadi binatang buas, memperkosa seorang pelayan, dan melarikan diri, karena takut kejahatannya dilaporkan ke polisi. Rani tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bergetar, kemudian dia menambahkan, kakak, apakah menurutmu dia masih bisa bertahan di kota naga setelah mendapat reputasi seperti ini? Ratna Han akhirnya tersenyum dan berkata, adik yang pintar, kamu masih punya ide cemerlang. Di pihak Riansu, dia langsung pulang setelah meninggalkan keluarga Xiao. Sesampainya di rumahnya, ia menemukan pintu terbuka dan banyak mobil mewah terparkir di depannya.
Aneh, kenapa banyak sekali mobil yang diparkir di rumahku saat ini? Riansu mengerutkan kening dan terus berjalan ke dalam. Dia juga mendengar berbagai suara berisik dari dalam rumah. Rumah itu berantakan dan berasap, penuh dengan pakaian, sepatu, dan botol anggur berserakan di lantai. Yang terpenting di dalam rumah itu, ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi bernyanyi dan menari, dan ada pula yang bermesraan langsung di sofa. Melihat adegan ini, Riansu hampir meledak. Dia adalah penderita misofobia ringan, dan dia benci jika orang lain mengotori tempatnya. Namun kini, sekelompok orang justru membuat rumahnya berantakan dan semrawut, dan dia langsung menjadi marah. Dia naik dan menendang pria yang menari di ruang tamu, lalu mematikan musik dan lampu laser, dan memandang mereka dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini untuk mengadakan pesta? Kemunculan Riansu mengejutkan belasan pria dan wanita di ruangan itu. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Riansu. Siapa kamu? Bukan urusanmu kalau kami mengadakan pesta di sini. Segera, Johan Huang berdiri dan mengutuk Riansu dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Benar, kamu siapa? Kamu berani mematikan speaker dan lampu kami. Aku bersenang-senang, tapi setelah kamu mengacau seperti ini, aku kehilangan sebagian besar kesenanganku. Kamu benar-benar pantas mati. Berlututlah dan minta maaf kepada kami, atau kami akan membunuhmu. Mereka semua sombong, dan jika Riansu tidak meminta maaf, mereka akan memberi pelajaran pada Riansu. Riansu tertawa marah melihat kesombongan mereka. Ini rumahku, menurutmu itu bukan urusanku. Brooke, aku sangat kesakitan sampai mati. Aku akan membalas dan membunuhmu. Pria itu baru saja ditendang oleh Riansu, dan giginya patah. Mulutnya pecah. Dia berdiri lagi dan menemukan mulutnya penuh darah. Dia menjadi marah dan mengambil botol bir, bergegas menuju Riansu dan ingin memukul kepalanya. Bentak. Begitu dia mendekati Riansu, Riansu menamparkan wajahnya. Kepalanya miring, dan dia menghantam lantai dengan keras. Dia pingsan, dan genangan darah mengalir keluar. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang membuka mata lebar-lebar. Seorang wanita berpakaian minim berteriak, dia pembunuh. Pembunuh. Yang lain juga bereaksi, tiba-tiba sadar, dan memandang Riansu dengan ketakutan. Riansu sangat terukur dalam tindakannya. Tentu saja, dia tahu bahwa orang ini belum mati, tetapi kepalanya retak dan banyak mengeluarkan darah. Tentu saja, jika tidak mati, setidaknya dia akan mengalami sedikit gegar otak. Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumahku untuk mengadakan pesta? Riansu berkata dengan wajah dingin, katakan. Di bawah aura ganas Riansu, masing-masing dari mereka ketakutan dan gemetar, dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Lucu sekali jika mereka melawan, Riansu ada di alam surga. Begitu dia marah, momentumnya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Ya, Ananlah yang membawa kami ke sini. Dia bilang ini rumah keluarga Han mereka. Anan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria dan seorang wanita keluar dari toilet. Pria itu mengangkat celananya dan berkata dengan tidak puas, mengapa kalian mematikan musik dan tidak terus mabuk? Riansu menoleh dan menyipitkan matanya. Orang ini adalah sepupu Rani Han, Anan Han. Setelah dia datang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, terutama seseorang yang tergeletak di lantai dengan genangan darah. Ekspresinya segera berubah, lalu dia melihat kehadiran Riansu dan bertanya, siapa orang ini? Setelah Riansu kehilangan tanda lahir di wajahnya, penampilannya meningkat 10 kali lipat. Dia bilang dia pemilik villa ini. Mata Anan tiba-tiba menyusut dan dia berteriak, Riansu, apakah kamu Riansu? Bab 10. Apakah kamu sudah gila? Tidak? Riansu memiliki tanda lahir besar di wajahnya, tetapi Anda tidak memiliki tanda lahir di wajah Anda. Anan segera berkata. Riansu menutupi separuh wajahnya, bagaimana kalau sekarang? Anan melihat lebih dekat dan mengerutkan kening, itu benar-benar kamu. Melihat bahwa dia mengenalinya, Riansu tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dan berkata dengan tidak puas, siapa yang mengizinkanmu membawa sekelompok teman babimu ke rumahku, untuk mengadakan pesta? Segera bersihkan semuanya, jika tidak, jangan berharap keluar dengan selamat. Dilihat dari reaksi Anan saat melihatnya, terlihat jelas bahwa dia tidak menyadari apa yang terjadi tadi malam, dan Riansu tidak perlu melampiaskan amarah padanya. Selama Anan dan yang lainnya membersihkan rumah, dia tidak mau repot-repot menghajar mereka.
Anan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, terlihat riang, dan berkata kepada orang lain di ruangan itu, abaikan dia dan teruslah bersenang-senang. Wajah Riansu menjadi gelap. Anan, apa maksudmu? Anan tersenyum miring, tidak bisakah kamu memahami orang lain? Aku berkata, lanjutkan, ya lanjutkan, semuanya ayo berpesta kembali. Begitu kata-kata itu keluar, orang lain di ruangan itu kembali bersemangat, dan mereka bahkan menjadi lebih keras dan tidak terkendali. Beberapa orang dengan sengaja menuangkan bir ke lantai untuk memprovokasi Riansu dengan gila. Riansu awalnya tidak ingin melakukan apapun pada Anan. Dia memiliki keluhan yang jelas dan hanya ingin orang-orang ini membersihkan rumahnya. Anan, apakah kamu mau memprovokasiku? Riansu menyipitkan matanya. Provokasi? Tidak, tidak, tidak. Anan menggelengkan kepalanya, kamu belum memenuhi syarat. Saya jelas-jelas ingin mempermalukanmu. Setelah mengatakan itu, dia tertawa keras dan berkata dengan sangat arogan, hahaha. Orang lain di ruangan itu juga tertawa, sama sekali tidak menganggap serius Riansu. Riansu juga tersenyum, tapi senyumannya sangat dingin. Anan, aku kakak iparmu, dan dulu aku membelikanmu Mercedes-Benz. Apakah kamu akan mempermalukanku seperti ini? Anan mengeluarkan kotoran telinganya dan berkata dengan nada meremehkan, kakak ipar yang bajingan. Apakah kamu pantas menikah dengan saudara perempuanku? Kamu benar-benar tidak berpikir, bagaimana pria jelek sepertimu layak untuk saudara perempuanku. Terlebih lagi, keluar dari sini, ini rumah kakakku, bukan rumah penjudi nakal sepertimu. Penjudi nakal, apa maksudmu dengan itu? Riansu punya firasat buruk. Anan berkata, berhentilah berpura-pura, kakakku memberitahuku bahwa kamu telah berjudi setiap hari selama bertahun-tahun dan kehilangan banyak uang. Harta leluhur keluarga Sumu juga telah hilang. Jika kakak sepupuku tidak melindungi keluarga Su beberapa tahun ini, kamu sudah lama berada di jalanan. Kakakku juga sedang frustasi padamu sekarang. Villa ini bukan lagi milik keluarga Su, tapi milik keluarga Han kami. Jadi, bukan urusanmu kalau aku mengadakan pesta di villa keluarga Hanku. Setelah mendengar kata-kata ini, Riansu tiba-tiba menjadi marah. Wanita jalang ini, Rani Han, tidak hanya merampas segalanya darinya, tapi sekarang juga menyebarkan rumor dan merusak reputasinya. Tentu saja, dia tidak akan mengenali air kotor semacam ini, dan berkata dengan dingin, jaga kebersihan mulutmu. Saya tidak pernah berjudi, saya juga tidak pernah kehilangan harta leluhur keluarga Su saya. Itu fitnahan Rani Han, si perempuan jalang, yang menuangkan gosip murahan padaku dengan sengaja. Aku akan kembali dan membalasnya cepat atau lambat. Wajah Anan berubah dingin, dasar pecundang. Kamu berani menyebut saudara perempuanku, wanita jalang. Menurutku kamu tidak sabar dengan hidup. Kamu masih tuan muda keluarga Su sebelumnya, dan aku sedikit menghormatimu, tapi sekarang kamu hanyalah seorang anjing pecundang. Beraninya seekor anjing tersesat bertingkah liar di hadapanku. Segera minta maaf padaku, atau aku akan memukul mulutmu sampai bengkak. Kata Anan dengan kejam. Riansu tertawa dengan marah. Sepertinya kamu dan Rani Han sama, jadi aku akan berurusan denganmu juga. Anan sepertinya baru pertama kali bersitegang dengan Riansu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan mengangkat jarinya, oh, kita sudah beberapa hari tidak bertemu, kamu masih berpura-pura menjadi tuan muda terhormat, kan? Oke, aku hanya berdiri di sini, aku lebih suka lihat bagaimana kamu menghadapiku. Di masa lalu, Riansu, sebagai tunangan Rani Han, selalu menjaga keanggunan dan kerendahan hati di depan keluarga Han, dan selalu memberikan wajah yang cukup kepada keluarga Han. Termasuk Anan, saudara iparnya, Riansu juga sangat sopan padanya dan bahkan membelikan Mercedes-Benz jutaan dolar. Di luar dugaan, keramahannya ternyata tidak ada gunanya bagi Anan. Benar sekali pepatah mengatakan, kuda yang baik akan ditunggangi oleh orang lain, dan orang baik akan ditindas oleh orang licik. Riansu berhenti berkata, melangkah maju dan menjambak rambut Anan, lalu melayangkan tangannya dari kiri ke kanan dan menamparkan wajah Anan. Plak, aku seorang pengecut, bukan. Kamu ingin membuat mulutku bengkak, bukan. Anan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Riansu benar-benar berani memukulnya, lalu dia langsung melawan. Namun, tangan dan kakinya bukanlah tandingan Riansu. Setelah beberapa saat, wajahnya pun babak belur. Sial, jika kamu berani memukulku lagi, kamu mati. Plak, sialan, kamu sudah mati, sudah kubilang,
aku akan memberitahu kakakku nanti, dia pasti akan membunuhmu. Plak, ah, sakit, plak, berhenti berkelahi, berhenti memukulku, Awalnya, Anan sangat sombong, mengancam Riansu dengan mulut terbuka dan tertutup, namun setelah beberapa saat, dia kehilangan kesombongannya dan mulai merengek dan memohon belas kasihan. Riansu menamparnya lebih dari 100 kali, memukulinya hingga seperti kepala babi, kemudian Riansu berkata, "Apakah kamu masih berani bicara omong kosong padaku?" Anan menciutkan lehernya, bahkan tidak berani menatap Riansu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi." Riansu mengutuk dan berkata dengan dingin, "Bersihkan rumahku, rapikan semua, termasuk bir di lantai." Saat dia mengatakan itu, Riansu berbalik dan hendak mengunci pintu, sehingga meskipun dia naik ke atas untuk mandi, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Saat dia berbalik, Anan berteriak, "Singkirkan dia. Saudaraku, berkumpul dan bunuh dia." Anan ditampar berkali-kali oleh Riansu, dan sangat membenci Riansu, sehingga, dia mengambil bangku di sebelahnya dan melemparkannya ke Riansu, dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang rela menderita kerugian. Jika Riansu berani memukulnya seperti ini, dia akan menjadi iblis jika dia tidak membalas dendam. Beberapa teman lain di ruangan itu segera merespon, dan bergegas menuju Riansu bersama-sama. Wajah Riansu menjadi dingin, dia berbalik dan menendang perut Anan, membuatnya terbang mundur. Tendangan ini begitu kuat hingga membuat Anan memuntahkan empedunya, dan rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Riansu juga tidak melepaskan yang lain, dan dia menjatuhkan mereka dalam beberapa saat. "Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya, lalu berbaring saja untukku." Anan memandang Riansu dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Riansu, yang selama ini lemah, bisa memiliki sisi yang mendominasi dan agung. Ketika dia melihat Riansu mendekatinya, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memegangi kepalanya dan memohon belas kasihan, "Jangan pukul aku, jangan pukul aku." Yang lain terpesona oleh tatapan Riansu, dan mereka semua panik dan menghindar, karena takut oleh Riansu. Riansu mengunci pintu dan berkata dengan tenang, "Aku akan mandi sekarang. Jika aku selesai mandi dan kalian belum membereskan rumahku, kalian hanya perlu menahan amarahku." Setelah mengatakan ini, Riansu langsung naik ke atas. Setelah mengunci pintu, dia tidak takut orang-orang ini bisa melarikan diri. "Anan, bukankah kamu bilang villa ini milik kakakmu? Anan, kamu penipu. Kamu telah menipu kami selama ini. Sial, orang ini memukul terlalu keras, membuatku sakit sampai mati. Anan, kamu pecundang. Biasanya kamu terlalu banyak menyombongkan diri di depan kami, tapi akhirnya kamu dipukuli seperti anjing. Kamu pecundang." Mendengarkan keluhan dan ejekan teman-temannya ini, mulut Anan berkedut beberapa kali, dan dia berkata dengan sedih, "Berhentilah mengeluh dan segera bersihkan. Jika kita belum selesai membersihkan setelah dia mandi, dia benar-benar akan membunuh kita semua." Setelah mendengar ini, orang lain tidak berani berkata lagi dan segera mulai membersihkan rumah. Anan sangat bingung saat ini. Mengapa Riansu tampak menjadi orang yang berbeda, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari? Tidak, dia tidak bisa menahan nafasnya, dia harus mengadu kepada Rani Han, dan membiarkan Rani Han memberi pelajaran pada Riansu, dan membalaskan dendamnya. "Kakak, kamu harus membalaskan dendamku." Setelah menerima panggilan telepon, Anan langsung menangis. Setelah mendengar pengaduan Anan di telepon, Rani Han tiba-tiba menjadi marah besar, "Tunggu di sana, saya akan segera ke sana." Bersambung.